Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari dari kelas AK101. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Latar belakang makalah ini adalah struktur pasar menggambarkan mekanisme pasar dan penentuan harga. Salah satunya yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar ideal dengan banyak produsen dan konsumen di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran dan semua pihak bertindak sebagai price taker. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep pasar persaingan sempurna, karakteristiknya, serta terbentuknya harga sangat penting untuk menganalisis struktur pasar dan kondisi perekonomian yang lebih luas. Dalam makalah ini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna, bagaimana keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna, apa saja kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, serta bagaimana terbentuknya efisiensi pada pasar persaingan sempurna. Sedangkan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar pasar persaingan sempurna, memberikan gambaran mengenai keseimbangan pasar persaingan sempurna, melakukan analisis kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, serta menjelaskan efisiensi yang dapat dicapai pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin selanjutnya. Pertama, kita perlu memahami apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market adalah suatu jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga melalui interaksi kolektif, bukan melalui individu. Dalam pasar ini, perusahaan bertindak sebagai price taker, yang artinya perusahaan hanya dapat menerima harga yang telah ditetapkan oleh pasar. Namun demikian, bentuk pasar persaingan sempurna secara murni sulit ditemukan dalam dunia nyata. Beberapa pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna contohnya adalah pasar komoditas seperti beras dengan produk serupa dan sedikit perbedaan. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Banyak penjual dan pembeli yang tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. 2. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Akses informasi yang sempurna bagi semua pihak. 4. Tidak adanya hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Dan 5. Faktor produksi dapat bergerak bebas di antara individu. Karakteristik tersebut memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya yang efisien dan harga yang mencerminkan biaya produksi. Selanjutnya yaitu kurva permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan dibagi menjadi 2, yaitu permintaan individu dan pasar. Permintaan individu menunjukkan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Kurva permintaan individu dalam pasar persaingan sempurna bersifat elastis sempurna, di mana perusahaan tidak dapat menetapkan harga karena harga sudah ditentukan oleh pasar. Sedangkan permintaan pasar adalah jumlah total barang yang diminta oleh seluruh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan pasar memiliki hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta oleh konsumen. Berikutnya yaitu kurva penawaran pasar persaingan sempurna. Kurva penawaran individu menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan, yang merupakan bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas biaya variabel rata-rata. Sedangkan kurva penawaran pasar merupakan penjumlahan horizontal dari kurva penawaran individu seluruh perusahaan di pasar setelah masing-masing perusahaan mencapai kondisi MC berpotongan dengan AVC terendah. Untuk penawaran jangka pendek, hal ini mengacu pada jumlah barang yang dipasok dalam waktu singkat dengan menyesuaikan faktor produksi yang dapat berubah dalam waktu tersebut. Hal ini digambarkan dengan biaya marginal jangka pendek setelah berpotongan dengan AVC minimum. Kurva penerimaan pada pasar persaingan sempurna terdiri dari 3 jenis. Pertama, penerimaan total, yang merupakan jumlah uang yang diterima perusahaan dari penjualan seluruh barang yang dihitung dengan rumus TL sama dengan P kali Q. Bentuk kurva penerimaan total meningkat secara proporsional dengan jumlah barang yang dijual. 2. Penerimaan rata-rata, yaitu penerimaan per unit barang yang dijual yang selalu sama dengan harga barang di pasar persaingan sempurna.
Kurva AR berbentuk horizontal sama dengan MR dan P. 3. Penerimaan marginal yaitu tambahan penerimaan dari penjualan satu unit tambahan barang yang dihitung dengan rumus delta TR dibagi delta Q. Dalam pasar persaingan sempurna, penerimaan marginal sama dengan harga pasar. Berikutnya, keseimbangan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna tercapai ketika perusahaan memproduksi barang pada titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal dan harga. Perusahaan akan tetap berproduksi meskipun rugi selama harga menutupi biaya variabel. Terdapat 3 kondisi keseimbangan jangka pendek, yaitu pertama, laba maksimum. Jika P di atas AC, perusahaan mendapat laba maksimum dan menarik perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Kedua, laba normal. Jika P sama dengan AC, perusahaan tidak mendapat keuntungan atau kerugian, hanya laba normal. Ketiga, rugi minimum jika P kurang dari AC. Perusahaan mengalami rugi minimum tetapi tetap beroperasi jika P di atas AVC untuk mengurangi kerugian. Keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna tercapai ketika perusahaan tidak memperoleh laba supernormal atau kerugian. Dan semua perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal yang cukup untuk menutupi biaya tetap dan variabel. Jika ada laba supernormal, perusahaan baru akan masuk pasar sehingga akan menambah penawaran dan menurunkan harga. Sebaliknya, jika ada kerugian, perusahaan akan keluar sehingga akan mengurangi penawaran dan menaikkan harga. Keseimbangan jangka panjang tercapai ketika harga sama dengan biaya rata-rata pada titik minimum kurva AC dengan efisiensi maksimum dan semua kurva biaya serta permintaan bersinggungan di satu titik. Pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu efisiensi alokasi sumber daya, tidak ada pengeluaran biaya iklan atau promosi, pembeli dan penjual bebas bertindak, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, harga yang lebih rendah untuk konsumen, serta meningkatkan kesejahteraan konsumen. Sedangkan kekurangan pasar persaingan sempurna yaitu tidak ada insentif untuk inovasi, kesulitan mencapai pasar persaingan sempurna dalam praktek, kurangnya keberagaman produk, dan pekerja menerima upah rendah. Pasar persaingan sempurna mencapai efisiensi ekonomi yang optimal melalui 2 jenis efisiensi. Pertama, efisiensi alokasi terjadi ketika barang dan jasa diproduksi untuk memaksimalkan kesejahteraan konsumen. Hal ini tercapai ketika harga sama dengan biaya marginal yang memastikan sumber daya dialokasikan sesuai dengan keinginan konsumen. Jika harga lebih tinggi dari biaya marginal, lebih baik menambah jumlah barang yang diproduksi. Sementara jika harga lebih rendah dari biaya marginal, produksi harus dikurangi. Kedua, efisiensi produksi yang tercapai ketika barang diproduksi dengan biaya minimum. Tercapai ketika biaya rata-rata berada pada titik minimum dan perusahaan beroperasi pada tingkat output yang meminimalkan biaya. Efisiensi produksi tercapai ketika biaya marginal dan biaya rata-rata bertemu di satu titik minimum AC yang menunjukkan bahwa tidak ada pemborosan dalam proses produksi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pasar persaingan sempurna adalah pasar efisien dengan banyak penjual dan pembeli, namun jarang ditemukan di dunia nyata karena adanya hambatan masuk, monopoli, dan intervensi pemerintah. Kedua, keseimbangan pasar persaingan sempurna terbagi menjadi keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. 3. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pasar persaingan sempurna. 4. Pasar persaingan sempurna dapat mencapai efisiensi ekonomi optimal baik dalam efisiensi alokasi maupun produksi secara bersamaan. Adapun saran yang pertama adalah perlu meningkatkan pemahaman dan aplikasi teori pasar persaingan sempurna dalam kebijakan ekonomi untuk menciptakan pasar yang efisien dan mendorong persaingan sehat. Kedua, pembuat kebijakan perlu memahami bagaimana dinamika pasar persaingan sempurna dapat mendorong alokasi sumber daya yang optimal dan meminimalkan pemborosan. Demikian hasil presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.